Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Tia dalam segmen Art and Creative Talks yang merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, Sobat Kreatif, berbicara tentang Denfest nih ya, tahun ini kemasannya cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini mengingat ada pandemi, jadi Denfest juga mengikuti gitu ya. Dan tayangan seputar Denfest bisa Sobat Kreatif saksikan di denfest.creativity.id karena semuanya virtual saat ini. Dan juga nantinya UMKM Kota Denpasar disediakan platform khusus untuk berjualan, jadi Sobat Kreatif tetap bisa berbelanja nanti, tapi secara online tentunya. Dan dalam segmen Art and Creative Talks, kita pasti selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif tentu saja. Dan hari ini saya sudah datang di sebelah saya Brigade Wahyudita. Swastiastu. Swastiastu Ayu. Gimana kabarnya Brida? Baik Ayu. Baik. Ya. Jadi Brida ini merupakan ketua Penggak Men-Mercy dan juga sebagai konseptor dan kurator dari berbagai event-event besar di pemerintahan Provinsi Bali gitu ya. Dan saya ingin tanya-tanya sedikit Brida tentang karir Brida selama ini ya. Mungkin diawali dari membahas Penggak Men-Mercy dulu. Mungkin Sobat Kreatif sudah sering melihat kalau lewat ke Kesiman gitu kan, selalu lihat pasti ada Penggak Men-Mercy, tapi mungkin tidak semua tahu gimana sih ceritanya sampai ada Penggak Men-Mercy. Apa sih sebenarnya Penggak Men-Mercy itu? Boleh diceritakan Brida? Baik, terima kasih Ayu ya. Ya, saya mulai aja dari apa itu Penggak ya. Dan sebelumnya saya ingin menyapa nih, hai Sobat Muda Kreatif Denpasar ya. Kreatif Denpasar. Ya, terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini. Nah, Penggak Men-Mercy itu sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa itu adalah milik Puri Agung Kesiman. Ya. Jadi saya di sana hanya sebagai pengurus seperti itu yang mengelola kegiatan kreatifnya seperti itu. Nah, Penggak Men-Mercy itu ide awalnya itu menurut Penglingsir Puri Agung Kesiman itu berawal dari hilangnya penggak. Nah, you tahu kan penggak? Apa itu penggak? Nggak tahu sih sebenarnya. Penggak itu adalah suatu tempat yang sangat informal di zaman dahulu, itu biasanya ada di pojok-pojok desa. Ya, jadi biasanya orang datang dari sawah, orang sebelum melakukan paruman atau pertemuan di Balai Banjar, biasanya nongkrongnya di Penggak. Tempat titik berkumpul gitu nggak? Iya, biasanya tempatnya itu ya sejenis bangunan sederhana seperti itu. Biasanya di sana lah mereka ngobrol ngalur ngidul, membahas sesuatu yang informal sifatnya dan kadang-kadang melahirkan inspirasi-inspirasi sebelum mereka bawa ke tingkat yang lebih formal, yaitu Banjar gitu. Jadi mereka biasanya setelah datang dari sawah berkumpul dah di sana sambil bawa ayam dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya perkembangannya di dalam Penggak itu kan biasanya adalah yang berjualan gitu, karena tempat orang berkumpul kan pasti ada tempat berjualan. Akhirnya berkembanglah definisi Penggak itu di beberapa tempat itu menjadi warung. Nah, kalau mendengar di beberapa tempat itu di Penggak di sana ya gitu, pasti rujukannya adalah warung gitu. Nah, akhirnya kedepannya Penggak itu mulai hilang. Mulailah jadi siskamling kan, kemudian jadi posko-posko, kemudian ada posko pemilu, hilang lah gitu. Jadi hilangnya tempat berkumpul yang tidak terlalu formal, yang bersahaja seperti itu, inilah yang menggugah keinginan seorang penglingsir Puri Agung Kesiman, yaitu Turak Sumordanonya, yang ingin menarik spirit itu, membuat satu tempat yang spiritnya sama seperti Penggak itu. Nah, maka beliau membuatlah satu Penggak yang konsepnya lebih modern, di mana esensinya sama sebagai ruang kreatif, ruang bagaimana kita berdiskusi dan lain sebagainya gitu. Jadilah Penggak Men-Mercy. Nah, kemudian beliau mencarikan definisi nama Penggak itu sendiri sebagai penggalian akar kebudayaan dan penggagas aktivitas kreatif gitu ceritanya. Dan Men itu sendiri itu adalah biasanya satu akronim atau istilah yang digunakan oleh orang Bali yang merujuk kepada kata ibu. Jadi maksudnya adalah ibu itu sebagai satu sosok yang melahirkan, merawat, mendidik, kan seperti itu gitu. Sehingga anaknya memiliki satu nilai-nilai gitu. Mercy itu mungkin jokesnya mereng siba ya, atau mereng sitik. Jadi maksudnya itu adalah gimana
Pengamen Mercy ini tidak di dalam jalur-jalur konvensional terus gitu. Jadi out of the box gitu istilahnya. Jadi mencari cara-cara lain untuk menggali satu nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan kita, sehingga nilai-nilai ini bisa dikemas, bisa dikreasi untuk menatap masa depan seperti itu. Iya. Nah, itulah kurang lebihnya Pengamen Mercy yang ada di Kesimat seperti itu. Baik, tapi saya tahu juga bahwa Pengamen Mercy sebenarnya awalnya itu berupa sanggar ya, Beda ya? Memang banyak kegiatan. Dia sebenarnya wadah awalnya, wadah yang mengakomodir berbagai kegiatan, baik itu ada diskusinya, ada komunitas-komunitasnya, dan di Pengak sendiri kita memang bentuk beberapa sub cabang, itu komunitas kegiatan seperti sanggar lah, tapi bukan sanggar karena kita lebih kepada komunitas lah ya. Artinya anak-anak itu memang spiritnya di sana bermain dan gini, jadi tidak ada seperti sanggar-sanggar pada umumnya belajar tari ini kemudian ada kenaikan tingkat seperti itu, tidak gitu. Jadi kita lebih mewadahi kreativitas murni seperti itu. Berarti bisa dibilang yang bisa menggunakan Pengamen Mercy itu semua komunitas yang ada di Bali. Sangat. Gitu ya? Nah, tidak hanya di Bali, bahkan kadang-kadang komunitas seni yang ada di luar Bali pun ketika mereka berkunjung ke sini dan lain sebagainya, kadang-kadang ada kampus di Jogja kayak kemarin, ya mungkin kakaknya, yuk ya Gus Bang gitu, Beda kita mau gini sama teman, ya silakan gitu. Jadi ada teater dari Jakarta banyak sekali dan di luar juga kita terima gitu. Ya itulah. Iya, baik. Jadi sebenarnya ada hal menarik juga ketika Pengamen Mercy juga didirikan dengan visi misi yang sudah ada gitu kan. Terus untuk menggapai keinginan-keinginan itu udah ada program apa aja sih yang dibuat sama Pengamen Mercy ini sendiri yang menjadi highlight-nya lah dari Penggak gitu. Oke, ya kembali kepada kata Mercy itu sendiri ya, M itu artinya manajemen. Jadi dari Pengamen Mercy kita ingin melahirkan satu generasi yang profesional lah atau kreatif lah di dalam memanage seperti itu kebudayaannya. Kemudian E itu ada nilai edukasinya. Itu jadi Pengamen Mercy itu bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan berupa nilai-nilai dari kebudayaan kita. R itu adalah religius dan rasional gitu. Jadi bagaimana spirit religi itu ditanamkan, kemudian juga ada nilai sainsnya, rasionalnya gitu. Ya, S itu juga kembali kepada sains itu tadi, bagaimana Pengamen Mercy bisa menjadikan satu knowledge itu naik tingkat menjadi sains gitu. Ya, kemudian I itu terakhir itu adalah inovatif, ya inspiratif seperti itu kan. Ya, bagaimana Pengamen Mercy bisa melahirkan program-program yang menginspirasi masyarakat banyak, dan semua hal ini dirangkum menjadi beberapa kegiatan. Ada kegiatan kita yang sifatnya penggalian, ada kegiatan kita yang sifatnya pembinaan, kemudian ada kegiatan kita yang sifatnya pengembangan. Jadi penggalian itu bisa kita lakukan dengan cara berdiskusi, membuat satu buku dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan itu bisa kita lakukan dengan membuat inkubator-inkubator yang dibina untuk melahirkan satu produk gitu. Nah, kemudian muara dari produk ini adalah bagaimana kita mengembangkannya, menjadikannya dia sesuatu. Ya misalkan saja salah satu contohnya menjadi festival. Nah, yuk tahu kan mulai dari 2011 kita punya Kesiman Progressive Festival. Kemudian yang sekarang masih ada hanya 2 festival, Rare Bali Festival dan Parasara. Yang tahun 2020 ini kita rintis. Parasara itu Pekan Generasi Sadar Aksara gitu. Rare Bali ini juga spiritnya adalah gimana nilai-nilai itu digali, diolah, kemudian dikreasikan, kemudian dikembalikan lagi untuk anak-anak gitu. Makanya spirit Rare Bali ini ada 3. Pertama itu tradisional game, yaitu bagaimana menggali permainan tradisional yang ada di Bali ini. Kemudian art, ada seninya, bagaimana seni untuk anak-anak itu diberikan sehingga dia tumbuh rasa estetis gitu kan. Yang ketiga itu literasi. Nah, mungkin Ayu kalau bapaknya dalam pastilah kecil didongengin ya seperti itu. Nah, budaya literasi ini dengan munculnya gadget ini yang mulai agak hilang gitu. Makanya spirit Rare Bali ini sebenarnya ingin mengurangi porsi anak-anak itu untuk bermain di gadget.
Walaupun pada masa pandemi ini akhirnya semua ke HP lagi Iya. gitu. Ya, tapi itulah kondisi yang memang kita harus hadapi. Tapi spirit dari Rare Bali ini adalah bagaimana anak-anak itu secara dini dapat kita berikan dan perkenalkan nilai-nilai yang harusnya mereka dapat sebagai fondasi awal untuk membentuk karakternya. Gitu. Iya, betul. Nah, mengingat tadi kayak anak-anak sudah mulai bermain gadget segala macam, nanti mungkin bisa ke depannya dikolaborasikan ya literasi sama gadget itu sendiri. Siapa tahu ada program-program Benar sekali. yang Sebenarnya bisa, semuanya bisa. Ya, Permainan tradisional pun bisa Iya. dielaborasi dan dikolaborasi dengan teknologi Iya. ya. Sebenarnya kita tidak anti dengan teknologi. Dan itu adalah satu fakta dan realitas yang harus kita hadapi hari ini. Cuman kita ingin ke depannya kita merebut kontennya. Iya. Jadi bagaimana kita melahirkan konten-konten kreatif sehingga ketika anak-anak itu melihat HP ada konten-konten edukasi dan betul. menarik yang mereka bisa dapat. Nggak cuma sekedar nontonin video-video Benar yang sekali, jelas Ayu, benar gitu sekali. kan. Jadi ya harus Iya. ada edukasinya juga kalau Benar kita mau sekali. ngasih gadget ke anak-anak sekarang Sehingga gitu kan. kita akan melihat tontonan itu tidak hanya menjadi satu tontonan yang menarik, tapi Iya. ada Value. nilai yang diajarkan, baik itu tentang tatanan untuk hidup dan tuntunan, Iya, kan betul. gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kita tunggu aja nih gebrakannya. Siapa tahu nanti Penggamen Marsha juga punya satu gebrakan untuk menghadirkan kolaborasi dari literasi dan juga teknologi Iya. itu ya ke depannya. Oke, lalu apa sih yang menggerakkan hati Blida untuk ketika ditawarin nih mau nggak jadi ketua Penggamen Mercy gitu kan? Apa yang menggerakkan hati Blida? Ya udah, saya mau gitu akhirnya. Pertama, jujur aja, sebenarnya tanggung jawab menjadi generasi Bali ya. Dulu ada gini, pengalaman saya pernah diajak diskusi dengan Pak Gede Ardike, mantan Menteri Pariwisata kita. Berdiskusi banyak tentang budaya Bali seperti itu, dan akhirnya saya diajak ketemu dengan Pak Job HP ya. Ya, dia mantan juga orang yang banyak tentang menggerakkan tentang pariwisataan. Jadi saya dikasih pesan satu, Dek, kamu orang Bali, gimana caranya pertahankan Balimu sehingga dia tetap memiliki karakter dan jati dirinya terjaga gitu. Akhirnya ketemu saya dengan sosok yang saya kagumi dulu, seorang pemelingsir Puri dari Kesiman, dan tahun 98 itu saya kagum sekali dengan beliau bagaimana mempertahankan desanya pada waktu reklamasi Padanggala itu. Dan saya menangkap ada spirit-spirit budaya yang beliau ingin gali dan beliau ingin berikan kepada generasi gitu. Wah, ini menarik nih gitu. Selain saya ingin belajar apa sih itu Puri gitu kan, kalau dulu itu kan dia nggak tahu, saya nggak tahu tentang Puri itu apa, masyarakat itu apa, seperti apa budaya itu. Akhirnya dengan menerima tawaran beliau untuk mengurusi Pengga ini, nah dari sanalah saya mulai diajarkan banyak hal oleh Penglingsir Puri Agung Siman, jadi tentang adat, tentang budaya dan lain sebagainya. Luar biasa sih. Jadi itu yang menambah semangat saya bahwa wah, sebenarnya Bali ini kaya lah gitu. Sebelum akhirnya Jokowi mengatakan bahwa siapa yang memegang kuat kebudayaannya dia akan menjadi pemenang dalam pertarungan di era kesejahteraan ini gitu kan. Nah, ternyata memang menarik sekali budaya itu untuk menjadi fundamen dan menjadi kekuatan, tidak saja menjaga jati diri tapi juga bisa dikreasi dan dibuat sesuatu menjadi mahakarya yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi pewarisnya gitu. Lalu untuk hal itu ada nggak hambatan-hambatan dan tantangan tersendiri untuk Blida? Pasti, yang pertama itu waktu. Kadang-kadang kan kita ya sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial kan gitu, pasti terbatas dengan itu tantangannya. Kalau ruang sih terbuka lebar, tapi tantangan yang pertama itu adalah mengkomunikasikan gagasan-gagasan atau spirit-spirit yang sama dari jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya sehingga dia tumbuh menjadi satu kekuatan yang melangkah bersama gitu. Itu sebenarnya sulit ya? Iya, sulit ya. Karena contoh saja misalkan saya beberapa tahun sudah 10 tahun lebih ya gitu. Ketika kita udah paham dengan usia di mana teman-teman saya sudah mulai menikah dan lain sebagainya,
ini sudah jarang bisa bertemu gitu kan. Jadi kita harus meregenerasi lagi mengulang lagi ini gitu loh. Kadang-kadang memang apa yang melakoni kesenian baik itu kebudayaan itu bagaikan bernafas gitu. Kadang kita bisa lari, kadang-kadang kita ngos-ngosan harus sejenak gitu lah. Ya tapi sampai hari ini saya sih masih bersyukur ya masih punya satu kekuatan dan dipercaya oleh publik. Ya seperti contoh sekarang di kegiatan Denfest ini kita merintis 2 kegiatan, Denpasar Memprawerti dan Denpasar yang kreatif gitu kan. Nah, bisa dijelaskan mungkin 2 hal ini ke sobat kreatif ya, mungkin tidak semua tahu gitu. Ya, Denpasar yang kreatif ini adalah satu ruang yang kita bikin dan kita rintis bersama Bekraf Kota Denpasar untuk anak-anak muda Denpasar yang kreatif gitu. Jadi mereka berhak untuk menunjukkan karya-karyanya di dalam ruang ini gitu. Bagaimana caranya? Nah, mereka bisa mengajukan kepada Bekraf ataupun kepada kami untuk dikurasi. Nah, sehingga dia nanti muaranya akan dapat satu dana stimulus yang mana mereka berkesempatan untuk tampil gitu. Kedepannya kita akan angkat lagi sedikit ini aturannya, dia harus eksis berkarya. Sehingga ke depan itu kita ingin karya-karya ini satu menjadi karya yang utuh, kemudian terlindungi. Makanya kita ingin kerjasama sama Bekraf maupun Dinas Pariwisata bagaimana melindungi karya-karya ini, apakah itu dengan cara mendaftarkan hakinya atau seperti apa, sehingga nantinya karya-karya ini ketika kita lepas ke masyarakat benar-benar memberikan kontribusi kesejahteraan buat senimannya gitu. Rate-nya sampai di sana kita harapkan nanti. Nah, untuk Denpasar yang kreatif ini lebih kepada seni-seni modern, inovasi, yang kreasi maupun yang kontemporer gitu. Nah, berbeda dengan Denpasar Memprawerti. Kalau Denpasar Memprawerti ini adalah satu ruang yang memang khusus untuk pewarisan tradisi. Jadi tradisinya lebih diutamakan. Apa sih sebenarnya karakteristik seni-seni yang ada di Denpasar, terutama tradisinya gitu. Nah, ini yang kita gali, baik itu dari seniman tuanya, maestronya, maupun ke pewarisannya. Contoh, misalkan di Denpasar Memprawerti ini kita ingin mendapatkan satu dokumen tentang gender khas kayu mas. Nah, kita tahu Kak Konolan itu adalah sosok maestro gender ya di kayu mas. Kemudian bagaimana kita ingin melihat khasnya gender kayu mas ini seperti apa. Nah, kita nanti akan menghadirkan putranya Pak Swecel. Itu satu lagu mereka akan memainkan dengan saudaranya. Kemudian satu lagu lagi mereka akan bermain, Pak Swecel akan bermain sama anaknya, dan satu lagi akan bermain sama cucunya gitu. Jadi kita akan bisa melihat secara konkret bagaimana pewarisan seni di Kota Denpasar. Selain itu, apa sih kekhasan gender khas kayu mas itu? Nah, ini yang akan kita bangun di Denpasar. Luar biasa, menarik sekali. Berarti ini juga ada kesempatan buat sobat kreatif, apalagi anak-anak muda ya. Kalau kalian nggak kreatif, kalian bisa dibilang cupu banget sih jadi anak muda. Anak muda sekarang tuh harus kreatif gitu. Dan sekarang Kota Denpasar juga dengan adanya Blida juga sudah sangat menghadirkan banyak wadah untuk kita semua berkreativitas, dan bakal ada hasilnya juga. Buktinya akan dilindungi, akan nanti menghasilkan kesejahteraan juga ya Bunda. Jadi kita tidak sekedar berkreativitas. Kalau kemarin saya sempat sharing juga sama beberapa narasumber gitu kan, karena kreativitas sekarang tuh harus benar-benar dilindungi gitu. Kalau enggak akan percuma juga. Kasihan seniman-senimannya atau pelaku seni sekarang juga kan pocol istilahnya gitu. Mereka jangan sampai hanya hadir di panggung gitu. Selesainya jangan sampai di panggung gitu. Tapi bagaimana dia memberikan kontribusi tidak hanya saja untuk masyarakat tapi juga untuk dirinya sendiri gitu. Apalagi bisa sampai kepada sisi-sisi edukasi, mencerahkan masyarakat dengan lirik-lirik lagunya dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa ya. Jadi luar biasa sih, pemerintah Kota Denpasar juga sudah bisa banyak ada wadah-wadahnya sekarang kan. Jadi teman-teman yang berkreativitas juga sekarang setidaknya lebih lega gitu, bahwa bisa lebih dihargai lah hasil-hasil karyanya. Nanti aturannya kita akan susun lah ke depannya. Akan di-share juga kan nanti pastinya. Jangan takut, pokoknya ke depannya kita ingin lebih terbuka dan kita ingin mengutamakan kurasi terbuka. Jadi teman-teman bisa mengajukan atau seperti apa. Nah, semoga ini berkesinambungan ya programnya gitu. Jadi kesan titipan itu sudah mulai berkurang gitu. Itu yang paling penting, itu poin utama sebenarnya yang ingin sekali dengar oleh sobat kreatif di rumah Beda sebenarnya. Karena cukup meresahkan gitu kan.
Lalu untuk berbicara sekarang tantangan-tantangan, tentu masa pandemi ini juga sekarang menjadi sebuah tantangan besar untuk kita semua gitu Dede ya. Untuk Dede sendiri selama masa pandemi ini kesibukannya apa aja? Apakah pandemi ini juga gimana ya? Ada menghasilkan halangan yang sangat besar nggak sih dalam proses berkesenian? Pertama memang pandemi ini memberikan dampak yang membuat kita semua terjungkal ya atau prihatin seperti itu kan, karena dia menutup segala akses, dan yang paling terdampak memang seniman. Karena apa? Karena pengalaman kemarin seniman itu perlu dipikirkan posisinya di mana, karena mereka hidup satu misalkan saja di dunia pariwisata, entahkah di kafe, restoran, pertunjukan wisata. Mereka hidup di sana, mereka biasanya pentas kemudian dapat hasil. Kemudian kedua, mereka hidup di ranah ritual. Dan kita tahu ketika turun peraturan pemerintah yang menutup semua akses itu, seniman ini harus hidup dari mana? Nah, ini tidak ada rule model dengan peraturan dan lain sebagainya gitu. Ini perlu kita pikirkan ke depan. Untuk mengajukan BLT aja mereka harus punya surat dirumahkan. Yang merumahkan siapa gitu. Harus punya surat tentang penurunan omset dan kerugian gitu. Usaha mereka apa gitu kan. Nah, ini juga kita akan pikirkan ke depan. Nah, tapi jangan khawatir, pasti ada pandemi ini memberikan satu dampak positif juga. Ibarat sebuah gunung, dia meletus awalnya memang kesannya membunuh atau membuat rugi, tapi setelah itu ada kesuburan yang dihasilkan. Sama juga pandemi ini membuat kita semua harus merenung di mana sih sebenarnya miss atau gap kita terhadap perjalanan kita di masa lampau gitu. Disinilah kita merenung untuk apa yang harus kita lakukan ke depan gitu. Kalau dia memandang seperti itu, sama dengan di tengah ya harus kita siap dulu sementara dulu, karena itu tempat yang ada di pinggir jalan, yang riskan memunculkan keramaian seperti itu. Jadi lebih banyak yang ingin mendiskusikan ke dalam diri apa sih yang harus dia lakukan ke depan untuk ini. Ya salah satunya dia melahirkan beberapa konsep-konsep dan itu syukur diterima ya. Salah satunya ya di Kota Denpasar, kemudian juga di provinsi seperti itu, yang bagaimana melakukan kiat-kiat untuk memberikan support terhadap keberadaan seniman gitu. Salah satunya stimulus kreatif ini kan luar biasa dari Kota Denpasar ya. Yang secara pribadi mengaturkan terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota atas respon beliau secara cepat hadir di tengah-tengah seniman untuk seniman itu tetap bisa berkreativitas gitu. Dan talk show ini juga sebenarnya salah satu cara kita bersama untuk sama-sama mensupport sobat kreatif yang ada di rumah Dede, karena kita pengen bahwa mereka lebih terbuka pikirannya pada saat pandemi, tidak hanya hal negatifnya aja yang dipikirin, bahwa masih ada harapan dan juga peluang-peluang yang akan terjadi di tengah-tengah kesulitan kita gitu. Buktinya juga banyak teman-teman yang akhirnya punya bisnis baru, punya kegiatan baru yang mendatangkan income dan bahkan ide-ide yang lebih fresh nantinya, karena kan lebih banyak waktu di rumah berpikir atau gimana kita bisa brainstorming gitu kan. Nantinya juga setelah pandemi mereda tentunya akan pada salip-salipan nih bakal ngeluarin karya gitu. Itu kan harapan kita sama-sama semua bakal kayak gitu. Di tengah pandemi inilah kita bisa memetakan seniman kita yang mana benar-benar kreatif, yang mana kreatif dalam rangka. Jadi akan ada seleksi alam. Inilah yang kita bisa lihat sekarang ini gitu. Dan itu akan jadi tantangan untuk seniman di Bali sebenarnya. Benar sekali. Kalau mau tetap eksis, ya pergunakan waktu pandemi ini sebaik mungkin gitu untuk berkarya gitu kan. Karena kalau nanti kita sekarang kadang demen nih diam di rumah nggak ngapa-ngapain, nanti setelah pandemi selesai ternyata teman-temannya duluan nih menghasilkan karya, sedangkan kita yang males nggak ada hasil karyanya gitu kan. Lalu pesan deh untuk sobat-sobat kreatif di rumah yang mungkin sedang mengalami down gitu karena pandemi sekarang agak sempit ruang kreatifnya gitu kan. Untuk Dede sendiri mungkin ada pesan-pesan biar mereka tuh ada semangat berkreativitas lagi. Ada satu cerita tentang sosok seniman yang sekarang sedang fenomenal dan mewarisi sebuah genre gitu. Namanya Cokot.
Di zaman dahulu, Cokot ini termasuk seniman yang anggaplah tidak mampu. Dia hanya bisa memungut satu batang kayu atau akar yang hanyut di sungai seperti itu. Tokoh yang lainnya adalah Gusti Nyoman Lempat. Gusti Nyoman Lempat memang sudah cukup naik daun ketika itu. Nah, Cokot ini memang dia berkarya dengan apa yang dia temui, dan itu bukan menjadi satu pendapatan utama memang ketika itu. Nah, akhirnya Galungan datang nih. Dia itu tidak punya uang sama sekali dan dia hanya punya kreativitas itu gitu. Iya. Akhirnya dia bawa kreativitasnya ke Denpasar, ke Bian Kapas. Dulu ada tempat penjualan sejenis art shop seperti itu. Dan orang Bian Kapas bilang karena dia dikasihani, ya dia diberikan cukup untuk dia bisa melaksanakan ritual seperti itu. Iya. Nah, akhirnya satu ketika datanglah orang Amerika yang mencari karya orang Bali terkini. Dia tidak mau dengan segala apa yang sudah biasa yang ada di Bali. Iya. Dan yang pemilik art shop ini menawarkan ada karya yang memang baru tapi menurutnya tidak bagus gitu. Akhirnya diperkenalkan pada tamu itu. Terkejutlah dia gitu. Ternyata karya itu yang dia cari gitu. Wow. Akhirnya dari sinilah Cokot mulai menyenyak gitu. Iya. Pesan saya adalah jangan berhenti berkarya gitu aja. Karena satu ketika kalau sudah alam itu akan menentukan, maka di sana kita akan muncul sebagai sosok pribadi Anda. Dan jangan juga terlalu sibuk mencari sesuatu atau berkarya dalam rangka. Iya. Dan itu pasti akan habis pada waktunya gitu. Carilah jati diri kita, tetaplah berkarya, dan kita semua pasti bisa. Baik, terima kasih Bu Lida. Tapi sebelum kita ke akhir acara atau akhir segmen nih, selain pesan-pesan untuk sobat kreatif, Bu Lida juga saya udah sering banget ketemu di Dharma Negara Alaya, Bu Lida ya. Hampir setiap ada event di sini pasti ketemunya sama Bu Lida terus di sini. Gimana sih respon Bu Lida soal adanya Dharma Negara Alaya sekarang? Apakah sedikit tidak bisa nih menyaingi Penggamen Mercy gitu? Menjadi wadah juga untuk proses kreativitas anak-anak muda di Denpasar? Jauh lah ya. Kalau Dharma Alaya Negara ini bagi saya inilah formulasi terkini untuk bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen tentang seni yang ada di Bali. Harusnya pemerintah bikin model yang seperti ini dan ditambah lagi. Karena inilah yang satu-satunya bagi saya pribadi selaku pelaku di dunia kesenian adalah satu formulasi yang akan dapat menumbuhkan geliat kreativitas yang ada di Bali, khususnya di Denpasar. Sebagaimana namanya itu DNA. Jadi disinilah asal muasal DNA manusia Bali khususnya di Denpasar akan mulai dirubah untuk menjadi lebih bermartabat dan berkualitas. Itu. Terakhir, pesannya juga untuk keberlangsungan Denpasar Festival. Saya berharap Denpasar Festival tidak hanya menjadi satu euforia, tapi juga memberikan spirit di mana memberikan peluang yang besar bagi generasinya dan untuk menjadi satu ajang bagaimana generasi itu menampilkan karya-karya terkini dan berkualitas sehingga kedepannya kita semua akan dapat merasakan itu tidak hanya untuk Denpasar sendiri tapi juga untuk masyarakatnya. Iya. Gitu. Dan Denfest tahun ini pun sebenarnya kalau dari segi euforia tentu berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi spiritnya masih tetap utuh sebenarnya. Tentu kita juga menghasilkan, mengundang juga teman-teman seniman di Denpasar untuk menunjukkan karyanya di sini, kita tayangkan secara virtual. Ya mungkin bahkan sekarang bisa disaksikan seluruh Bali, bahkan di luar Bali juga bisa menonton. Kalau dulu-dulu cuman sebatas di Puputan aja kita nontonnya, sekarang sudah bisa disebarluaskan gitu Lida ya. Oke, baik, terima kasih Lida atas waktunya sudah mau datang ke Dharma Alaya lagi gitu kan, sharing-sharing sama kita dan juga sobat kreatif. Semoga juga yang mendengarkan di rumah dimanapun kalian berada bisa juga mengambil manfaat-manfaatnya dari perbincangan saya dengan Lida saat ini gitu. Terima kasih Lida sekali lagi, dan saya tutup dengan selfie. Oke. Sebenarnya Beda ini kakak saya, tapi saya nggak pernah fotoan gitu kan. Kita selfie dulu, 1, 2, 3.
Oke. Baik, terima kasih Sobat Kreatif sudah menyaksikan segmen Art and Creative Talks. Tapi jangan lupa juga saksikan tayangan semuanya seputar Denpasar Festival di denfest.creativity.id. Dan nantinya juga UMKM Kota Denpasar disediakan platform khusus untuk berjualan secara online. Dan Sobat Kreatif nanti harus berbelanja juga ya secara online hanya di denfest.creativity.id. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya dengan saya Ayu Tia. Dadah!